Tabe, Beri Makareba. Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini. Bersama saya, Aurel Lagea. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tim sepak bola Sulawesi Tengah disambut haru meski gagal meraih medali di PON 21. Puluhan massa melakukan unjuk rasa mendesak penetapan RUU PPRT. Badan Geologi memperingatkan warga Sulawesi Tengah untuk mewaspadai bencana likuifaksi. Tim sepak bola Sulteng akhirnya tiba kembali di Kota Palu usai berlaga di babak perempat final Pekan Olahraga Nasional ke-21 melawan tuan rumah Aceh. Tim Sulteng disambut meriah dan sukacita meski gagal meraih medali dan dinyatakan kalah walkout. Puluhan pendukung tim sepak bola Sulawesi Tengah menyambut para pemain dengan suasana haru dan tangis. Mereka tetap memberikan semangat kepada tim, termasuk pemain yang nekat memukul wasit hingga pingsan pada laga perempat final antara Sulawesi Tengah melawan Aceh. Ketua Asprof PSSI Sulawesi Tengah, Hadianto Rashid, mengungkapkan rasa sedih dan kecewa atas insiden yang menimpa tim sepak bola Sulteng. Keputusan mengundurkan diri pada laga perempat final melawan tuan rumah Aceh sebagai bentuk kekecewaan atas kepemimpinan wasit yang sangat bobrok dan memihak tuan rumah. Saya sedih buat anak-anak gitu ya. Tapi kecewa lah buat apa yang telah dijalani gitu ya, karena ternyata ya ketidakbaikan itu tetap dipertahankan, ketidakbenaran itu tetap diteruskan gitu ya. Harusnya PSSI ya, sekaligus juga siapapun yang terlibat dalam pertandingan ini gitu ya, harusnya bisa mempertimbangkan, memperhatikan ya apa yang menjadi harapan dan permintaan kami masyarakat Sulawesi Tengah. Apalagi PON ini kan bukan pekan olahraga yang setiap hari dilaksanakan, kemudian ya tidak seperti Liga 1, tidak gitu ya. Apalagi anak-anak ini sudah pasti tidak akan ikut bertanding lagi pada PON berikutnya. Nah, tentunya ya kekecewaan luar biasa dan sangat-sangat sangat-sangat bukan cuma sangat disayangkan gitu, tapi ya, kita masyarakat Sulawesi Tengah khususnya kami dari PSSI ya tidak tahu lagi mau menyebut apa gitu. Laga perempat final antara Sulteng Aceh, tim Sulawesi Tengah diwarnai dengan sejumlah keputusan kontroversial wasit. Selain pemberian 3 kartu merah kepada pemain Sulawesi Tengah, juga penalti yang diberikan kepada tuan rumah di babak perpanjangan waktu. Keputusan yang dinilai memihak tuan rumah tersebut memicu protes tim Sulawesi Tengah hingga akhirnya memilih walkout. Kenapa saya mundur? Kenapa? Saya nggak mungkin melanjutkan permainan karena sudah tidak sehat. Injury time itu hanya ditetapkan inspektur pertandingan hanya 13 menit. Akan tetapi sudah sampai 30 menit. Saya memprotes di lapangan tidak didengar juga. Ke pimpinan wasit nggak didengar juga. Jadi sementara pemain saya setiap gerak sedikit kartu merah, gerak sedikit salah, gerak sedikit enggak. Jadi apa gunanya pertandingan? Tapi pada saat itu ya skor masih 0-1 sampai menit 124 itu masih 0-1. Ketika menit 125 mereka memberikan hadiah penalti. Setelah penalti habis waktu. Jadi saya pikir tidak ada gunanya saya melanjutkan pertandingan. Jadi itu cuma spontan saja karena yang kita lihat apa yang keputusan wasit itu memang tidak benar. Karena itu pemain dia melakukan diving karena sudah jelas-jelas itu bukan pelanggaran atau yang dilanggar oleh teman kita. Ya harapan saya semoga Pak Ketum PSSI bisa mempertimbangkan soal sanksi yang saya dapatkan karena banyak kejanggalan yang dilakukan oleh wasit juga. Kekesalan tim Sulawesi Tengah atas tudingan keberpihakan wasit memuncak setelah pemain Sulawesi Tengah
Rizky Saputra memukul wasit Eko Agus Sugiharto hingga jatuh pingsan. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Menjelang penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah pada Pilkada 2024, Polda Sulawesi Tengah telah menyiapkan pengawal pribadi. Sebanyak 30 personil Polda dari berbagai satuan kerja yang terpilih menjadi pengawal pribadi calon gubernur maupun wakil gubernur. Puluhan personil Polri yang terpilih menjadi Walpri tersebut telah menjalani pembekalan di Posko Operasi Mantap Raja Tinombala 2024. Pembekalan meliputi teknik dan taktik pengamanan very important person kepada calon gubernur maupun calon wakil gubernur Sulawesi Tengah. Mereka nantinya akan mulai bertugas pada tanggal 22 September 2024. Beberapa pejabat operasi telah memberikan pembekalan kepada 30 personil yang hasil seleksi dari beberapa satker Polda Sulawesi Tengah, antara lain tentang teknik dan taktik daripada pelaksanaan pengawalan, dan yang paling utama adalah mengingatkan kepada seluruh pengawal pribadi untuk tetap menjunjung tinggi netralitas Polri dalam setiap pelaksanaan tugas. Seluruh personil yang menjadi pengawal pribadi ditekankan untuk fokus dalam tugas pengamanan VIP dan jaga netralitas Polri. Selain itu, harus selalu melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan tim paslon maupun dengan aparat keamanan setempat. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah tahun 2024 mendapat perhatian khusus dari aparat keamanan. Terlebih, Sulteng masuk kategori tinggi kerawanan gangguan keamanan. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Sebagai sesama perempuan, tidak punya semangat yang sama seperti semangat itu. Bahwa besok RUU PPRT akan masuk dalam rapim. Puluhan massa yang menamakan diri Koalisi Rakyat Sulawesi Tengah menggelar aksi nyala 1000 lilin untuk pekerja rumah tangga di Palu Rabu malam. Aksi dilakukan untuk mendesak pengesahan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Aksi solidaritas yang digelar di Bundaran Taman Nasional Kota Palu diikuti masyarakat dan perwakilan dari beberapa lembaga kemahasiswaan, organisasi kepemudaan, serta buruh yang berstatus sebagai pekerja rumah tangga. Selain melakukan orasi, peserta terus menyuarakan pembahasan dan pengesahan RUU PPRT pada September 2024 ini. Hal itu lantaran persoalan tersebut dinilai telah memasuki kategori darurat dan krusial. Mereka menuntut jaminan perlindungan hukum yang komprehensif kepada jutaan pekerja rumah tangga di Indonesia melalui RUU PPRT. Mengingat September ini, besok itu hari terakhir DPR melakukan sidang. Nah, kami terus melanturkan kritik desakan kepada DPR untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang ini. Tentu kami pertama terus melakukan kritik desakan, dan kemudian untuk langkah strategi ke depan kami akan coba diskusikan kembali. Namun terlepas dari misalnya terjadi hal-hal yang diinginkan, kami terus membantu bersama tetap solidaritas kepada pekerja rumah tangga. Mereka menuntut rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga yang telah mangkrak selama hampir 20 tahun harus segera dituntaskan. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.